Garrincha adalah lambang pahlawan sepak bola yang penuh dengan kekurangan fisik. Pemain jenius yang memiliki masalah pribadi yang menyebabkan ia meninggal terlalu dini. Bakatnya yang luar biasa, karismanya yang ceria, kehidupan pribadi yang penuh warna, hingga memiliki tempat yang unik di hati para penggemar sepak bola Brazil. Di video kali ini, kita akan melihat perjalanan karir sepak bola Garrincha dari dipandang rendah hingga menjadi idola masyarakat Brazil. Garrincha lahir pada bulan Oktober 1933 dengan nama asli Manuel Francisco dos Santos di Pau Grande, sebuah kota kecil dekat Rio de Janeiro. Terlahir dengan tulang belakang yang cacat dan kaki kanan yang 6 cm lebih panjang dari kaki kiri, masa depan Garrincha sebagai pemain sepak bola profesional tampak agak suram sejak awal. Selain bentuk fisiknya yang tidak sedap dipandang, ia juga memiliki postur yang cukup kecil untuk remaja di usianya. Hal ini menyebabkan kakak perempuannya memberinya julukan Garrincha yang berarti burung kecil dalam bahasa Portugis. Ia tumbuh dalam keluarga miskin dengan 15 saudara kandung. Ia menghabiskan hari-harinya bekerja apapun yang bisa ia lakukan untuk membeli bola karet sederhana yang dapat ia gunakan untuk bermain bersama teman-temannya di lingkungan Pau Grande. Di daerah tempat tinggal Garrincha terdapat sebuah pabrik tekstil milik sebuah kelompok bisnis Inggris yang mempunyai tim sepak bola amatir, Pau Grande Esporte Club. Dan karena ia mulai bekerja di sana pada usia 15 tahun, ia kemudian berlatih dengan para pemain di sana. Meskipun ia merasa sangat sulit untuk bermain dalam pertandingan karena pelatihnya khawatir bahwa ia mungkin menerima banyak pukulan dari pesaingnya yang jauh lebih tua dan lebih bugar secara fisik. Bosan karena tidak mendapatkan kesempatan bermain, Garrincha kemudian mendaftar ke tim Serrano dari kota tetangga Pertopolis dan bermain selama hampir setahun. Setelah melihatnya bereaksi di sana, mantan pelatihnya memutuskan untuk memanggilnya lagi ke Pau Grande. Dan ia mulai berkembang pesat sehingga mereka merekomendasikannya untuk pergi ke Rio de Janeiro yang saat itu masih menjadi ibu kota Brasil, untuk mencoba peruntungannya dan mencoba bermain untuk salah satu tim besar. Sebagai penggemar Fluminense, Garrincha pertama kali mencoba di sana, kemudian di Flamengo dan Vasco da Gama, tetapi mereka bahkan tidak memperdulikannya karena fisiknya yang cacat. Garrincha merasa kecewa. Hingga suatu hari ia diundang untuk melakukan uji coba di Botafogo, salah satu klub sepak bola di kota Rio de Janeiro. Pada tahun 1953, seorang penyerang berkaki busur tiba di General Severiano Stadion dari Botafogo. Garrincha yang belum pernah berlatih dengan tim profesional sebelumnya menghadapi tugas sulit untuk melewati Nilton Santos, salah satu bek terhebat di Botafogo. Meskipun sempat didiskreditkan oleh para pemain di sana, Garrincha melakukan 3 dribble yang membingungkan Nilton Santos, yang setelah latihan meminta direktur untuk merekrut pemain muda tersebut karena Nilton tidak ingin berhadapan sebagai lawan dari remaja tersebut. Bakat alaminya terlalu besar untuk dibatasi oleh ukuran tubuhnya. Dan pada debutnya untuk Botafogo pada tahun 1953, ia mencetak 3 gol saat melawan Bonsucesso. Kakinya yang bengkok sepertinya sudah ditakdirkan untuk memberinya gaya menggiring bola yang tidak biasa, yang kemudian menjadi ciri khasnya. Ia menari dengan bola, berputar-putar dan melewati para pemain bertahan dengan keanggunan yang tak tertandingi, yang membuat para penggemar terpesona hingga kemudian dia dijuluki sebagai malaikat berkaki bengkok. Dengan penampilannya yang sensasional di Botafogo, tak seorang pun terkejut ketika Garrincha dipanggil ke skuad nasional Brasil pada Piala Dunia 1958. Setelah absen di 2 pertandingan pertama, Garrincha akhirnya keluar menjadi starter saat melawan Uni Soviet. Pada pertandingan ketiga turnamen tersebut, sejarah tercipta saat Garrincha dan Pele bermain bersama-sama untuk pertama kalinya. Pada momen ini terbentuklah salah satu duo terhebat di tim nasional Brasil. Uni Soviet yang kala itu sangat tangguh diporak-poranda oleh aksi duo remaja tersebut. Garrincha dengan kehebatannya dalam menggiring bola membuat pertahanan lawan berantakan. Brasil akhirnya memenangkan pertandingan itu dengan skor 2-0. Dengan penampilan yang mengesankan, Garrincha memastikan bahwa ia menjadi starter di setiap pertandingan sejak saat itu. Brasil keluar sebagai juara pada turnamen tersebut dengan final berhadapan dengan Swedia. Meski pada turnamen itu Garrincha tidak mencetak gol dan Pele sangat gemilang saat itu, namun ia memiliki tempat tersendiri di hati publik Brazil dengan gaya permainannya yang unik karena kelincahan dalam menggiring bola hingga menciptakan peluang untuk rekannya membuahkan gol. Ia membuat bek lawan frustasi saat berhadapan dengannya karena gerakannya yang sangat susah diprediksi. Saat rekan-rekannya merayakan kemenangan pada Piala Dunia setelah mengalahkan Swedia pada babak final dengan skor 5-2, awalnya ia merasa bingung karena mengira kompetisi itu seperti liga dan Brasil akan bermain melawan setiap tim 2 kali, hingga dia beranggapan bahwa Piala Dunia hanyalah kejuaraan kecil karena tidak ada putaran kedua.
Setelah Piala Dunia 1958, ia membawa Botafogo meraih 2 gelar Campeonato Carioca pada tahun 1961 dan 1962. Garincha kemudian sekali lagi terpilih dalam skuad nasional Brasil untuk Piala Dunia 1962 di Chili. Brasil tiba di Chili sebagai juara bertahan dan difavoritkan untuk meraih gelar lagi. Namun peluang mereka berubah menjadi lebih buruk setelah Pele mengalami cedera dalam pertandingan kedua mereka di babak penyisihan grup. Hal ini semakin menekan Garincha sebagai titik fokus serangan tim, dan orang-orang mulai bertanya-tanya apakah ia mampu memimpin tim sendirian. Ia menerima tantangan itu dan memikul beban harapan bangsa di pundaknya. Sebagai pembuktiannya, Garincha berubah menjadi lebih serius dan memainkan sepak bola terbaik dalam karirnya. Dribblenya yang memukau dan kecepatannya yang luar biasa membuat para pemain bertahan lawan seolah mengejar bayangan. Ia mencetak 2 gol melawan Inggris di perempat final dan 2 gol lainnya di semifinal saat melawan tuan rumah Chili. Brasil akhirnya mengalahkan Cekoslovakia di final dengan skor 3-1. Di final itu sendiri, kecemerlangan Garincha kembali bersinar saat Brasil mengangkat trofi dan ia dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen Piala Dunia 1962 dengan Garincha memenangkan bola emas sebagai pemain terbaik. Kegemilangannya di Piala Dunia 1962 benar-benar memukau publik sepak bola sampai surat kabar mengeluarkan judul berita dari planet manakah Garincha berasal, menggambarkan kekaguman publik atas penampilan gemilangnya pada Piala Dunia 1962. Setelah kembali dari Chili pada tahun 1963, karir Garincha mulai menurun. Bentuk kakinya mulai menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, dan dalam setahun, kondisi lututnya tidak memungkinkannya untuk bermain di 2 pertandingan berturut-turut. Meski kemudian pada tahun 1964, ia akhirnya menjalani operasi, namun tidak menyembuhkannya secara total karena ia telah memaksakan kakinya selama bertahun-tahun dan enggan untuk menjalani perawatan. Ia kemudian meninggalkan Botafogo dan menandatangani kontrak dengan Corinthians pada Maret 1966. Setelah 688 pertandingan dan 276 gol bersama klub yang membesarkan namanya, pada tahun 1966, Garincha berhasil kembali lagi ke Piala Dunia. Ia mencetak 1 gol yang mengesankan dalam kemenangan 2-0 atas Bulgaria. Tetapi ia tidak dapat mencegah negaranya kalah 3-1 dari Hungaria dan akhirnya tersingkir dari turnamen di babak penyisihan grup. Itu menjadi penampilannya yang ke-50 dan terakhir untuk Brasil, serta menjadi pertama kalinya ia kalah saat mengenakan seragam nasional Brasil. Dan ditambah Pele juga cedera saat itu, sehingga Brasil kekurangan daya serang di lini depan. Sebuah fakta yang dengan bangga diingatkan Pele kepada dunia pada tahun 2013, bahwa ia dan Garincha tidak pernah kalah saat bermain bersama untuk timnas Brasil. Sekembalinya dari Piala Dunia 1966, karirnya semakin merosot. Cedera Garincha dan ketergantungannya pada alkohol telah membuatnya kehilangan daya tarik. Ia menghabiskan sisa karirnya dengan berpindah ke beberapa klub. Ia bermain untuk Corinthians, Flamengo dan Vasco, tetapi tanpa ketenaran apapun. Pada tahun 1973, di usianya 40 tahun, Garincha resmi pensiun dari dunia sepak bola dengan sebuah pertandingan perpisahan yang diselenggarakan di Stadion ikonik Maracana di Rio de Janeiro di hadapan ribuan penonton. Kehidupan Garincha adalah permadani yang dijalani dengan benang-benang perjuangan pribadi. Pendidikannya yang sederhana dan kurangnya pendidikan formal membuatnya rentan di luar lapangan. Kesuksesan, ketenaran, serta pujian yang menghujaninya memperkenalkannya pada sifat-sifat buruk yang nantinya akan menghantuinya. Ia adalah seorang pria yang penuh dengan kontradiksi, tak kenal rasa takut di lapangan, tetapi rentan terhadap iblis dalam dirinya. Karirnya mulai meredup karena cedera yang dialaminya, dan perjuangan melawan alkoholisme semakin intensif. Tarian dengan bola menjadi perjuangan melawan iblis pribadi yang mengalahkan dirinya yang dulu bersinar di lapangan. Saat peluit akhir karir sepak bolanya semakin dekat, kemunduran Garincha sungguh menyakitkan untuk disaksikan. Pemain sayap yang ceria yang pernah menerangi stadion kini menemukan pelipur lara di dasar botol. Kehidupan pasca sepak bolanya ditandai dengan kesulitan keuangan dan kegagalan dalam melawan kecanduan alkohol. Kisah Garincha adalah kisah tentang seorang pria yang menentang segala rintangan dan ekspektasi. Sebuah kisah yang selaras dengan kapasitas jiwa manusia untuk mengatasi tantangan dan menciptakan keindahan dari kesulitan. Warisannya seperti kemampuannya menggiring bola akan dikenang sepanjang masa, menginspirasi generasi pesepak bola untuk bermimpi melampaui keadaan mereka.
Pada tahun 1983 di usianya yang ke-49 tahun, perjalanan Garincha berakhir. Burung kecil itu telah terbang, meninggalkan warisan yang terus menyentuh hati dan membakar semangat generasi penerus. Hingga kini nama Garincha membangkitkan rasa nostalgia akan masa ketika sepak bola bukan sekedar olahraga, tetapi juga bentuk dari seni. Kemampuannya menggiring bola dengan gembira, cara ia menari dengan bola, tetap terukir dalam ingatan kolektif dunia sepak bola. Ia bukan sekedar pemain, ia adalah seorang penyair yang mengekspresikan emosinya melalui setiap sentuhan, setiap tipuan, dan setiap lari cepat di sayap. Kisah Garincha mengajarkan kita bahwa kehebatan bukan hanya tentang trofi dan penghargaan, tetapi tentang dampak yang ditinggalkan seseorang di hati orang-orang yang menyaksikan perjalanannya. Kakinya yang bengkok dan semangat yang liar melampaui ranah olahraga, menjadi simbol ketahanan, kegembiraan, dan keajaiban permainan yang indah. Selama ada bola yang ditendang, selama seorang anak bermimpi mengiring bola untuk melewati para pemain bertahan, semangat Garincha akan terus menari di sana bersama bola.